Apakah mereka orang-orang miskin yang dulu kalian bersumpah bahwasanya orang-orang miskin tersebut tidak akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dikatakan mereka udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, dengan tidak ada rasa takut kepada kalian dan tidak ada rasa sedih sama sekali dari kalian. ثم قال رحمه الله: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل التواضع، والتواضع ضد التكبر، بأن يكون المرء لين الجانب خافض الجناح سهلا في تعامله، سمحا مع عباد الله، يعاملهم بمحبة، يعاملهم بلين جانب، يعاملهم معاملة كريمة لا يكون فيها تعاليا عليهم أو ترفعا أو رؤية للنفس أو نحو ذلك. وأورد رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل، بدأها بقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح هو التواضع، بحيث يكون هينا لينا سمحا رفيقا لطيفا، معاملا بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والشاهد من سياق هذه الآية للترجمة قول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين، وهذا فيه وصف لأهل الإيمان حقا وصدقا أنهم بهذه الصفة، مثل ما قال الله عز وجل في وصف الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab yang baru, yaitu bab tentang tawadhu dan merendahkan diri ya di hadapan kaum mukminin ya. Bab yang baru yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keutamaan sikap tawadhu yang merupakan sikap rendah diri, rendah hati yang bertentangan dengan sikap takabur, sikap yang sombong. Ya. Yaitu seorang ya dia mudah bergaul dengan orang lain, tatkala bermuamalah dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya, mudah maafkan orang lain. Kemudian dia bermuamalah dengan mereka dengan penuh rasa cinta kepada mereka, dengan penuh kelembutan, tidak angkuh di hadapan mereka, tidak merasa tinggi di hadapan mereka, tidak memandang dirinya di orang yang hebat, tidak, tetapi dia bergaul dengan mereka dengan penuh ya tawadhu, dengan penuh rendah diri, dengan penuh ya rasa cinta kepada mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat pertama dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Ya, artinya hendaknya engkau ya rendahkan ya dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin. Ya. Yang dimaksud dengan khafdul janah yaitu merendah diri, itulah yang disebut dengan tawadhu. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, yaitu bersikap lembut ya dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain dalam bermuamalah ya. Kemudian mudah berteman dengan orang lain, mudah memaafkan orang lain ya, tidak merasa tinggi. Inilah sifat tawadhu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka
ya lemah lembut terhadap kaum mukminin dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yang kita perhatikan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Yang di antara sifat mereka kata Allah adzillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka lemah lembut, ya, baik, lemah lembut di hadapan kepada sama kaum mukminin. Dan ini merupakan sifat ahlul iman, orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Dan sifat ini sebagaimana yang pernah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, akan tapi mereka ruhama bainahum, saling mengasihi, saling mencintai di antara mereka. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، وبث سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغار وقبائل كبار، وذلك من أجل التعارف، وذلك قوله لتعارفوا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الأكرم عنده الأتقى لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما كان العبد محققا التقوى كان ذلك أكمل وأرفع في شأنه ومكانه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari dzakarin wa untha, dari golongan lelaki dan golongan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seluruh anak-anak Adam diciptakan dari satu penciptaan yang satu, dari satu jenis yang satu, ya. Dan seluruhnya diciptakan dari lelaki dan wanita. Seluruh Bani Adam, anak-anak Adam kembali kepada Adam dan Hawa. Kembali kepada nenek moyang mereka, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, memperbanyak mereka, dan jadilah mereka syu'uban wa qabail. Jadilah mereka berbangsa-bangsa dan jadilah mereka bersuku-suku, berkelompok-kelompok, baik kelompok-kelompok yang kecil maupun kelompok-kelompok yang besar. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, lita'arafu, agar kalian saling mengenal di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya yang paling mulia di antara kalian wahai anak-anak Adam yaitu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka semakin mulialah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iradu al-musannif rahimahullah hadhihi al-ayah fi hadha al-mawdi' jaa fi tamam al-mutabaqah. لأن من أراد أن يتكبر ويخرج عن نطاق التواضع وجماله ليتذكر هذا المعنى العظيم الذي في هذه الآية، وهو أنه خلق من بني آدم مثله مثل غيره، وكلهم من ذكر وأنثى، وأصل الإنسان نطفة وآخره جيفة في قبره، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فعلى ما يتكبر. والآية فيها بيان أن الأكرم عند الله هو الأتقى، لا يرجع الأمر لا لنضارة وجه ولا طول قامة ولا كثرة مال ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه. Al-Imam Nawawi rahimahullah tatkala membawakan ayat ini, ya, sangat pas dengan sangat sesuai dengan bab yang sedang beliau jelaskan, yaitu bab tentang tawadhu, tentang rendah diri, ya. Kenapa? Seakan-akan ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, barang siapa yang ingin bersifat sombong, bersifat merasa tinggi, merasa angkuh, sehingga dia keluar dari sifat tawadhu, ya,
maka hendaknya dia ingat tentang ayat ini, tentang kandungan ayat ini. Sungguhnya dia itu sama seperti yang lain, sama-sama manusia. Sama-sama keturunan Adam alaihissalam. Sama-sama dia diciptakan pertama kali dari nutfah, dari air mani. Kemudian akhirnya pun ujung-ujungnya sama-sama menjadi bangkai yang disimpan di kuburan. Kemudian di antara kehidupannya senantiasa dia membawa kotoran dalam perutnya. Inilah kondisi dia. Kenapa dia mesti sombong dan angkuh sementara dia kondisinya demikian? Sama dengan manusia yang lain, sama-sama demikian kondisinya. Sama-sama berasal dari mani dan akhirnya menjadi bangkai pula. Oleh karenanya Allah mengatakan bahwa yang paling bermulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Allah tidak memuliakan seorang dengan posturnya, dengan tingginya, dengan banyaknya hartanya, ya. Allah tidak memuliakan mereka dengan itu semua, tetapi Allah muliakan mereka dengan ketakwaan yang mereka miliki. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإراد هذه الآية عقب التي قبلها وهي قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيضا في غاية المناسبة، ففيها النهي عن تزكية النفس بادعاء طهارة النفس وزكائها ونقائها وأنه أفضل من الآخرين ونحو ذلك، فنهى الله عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى دون أن يزكي نفسه بإظهار أنه من أحسن الناس أو أكثرهم تحقيقا لتقوى الله أو أكملهم عبادة لله، بل عليه أن يأتي بالعبادة وهو خائف وجل، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري هل هو من هؤلاء أو ليس منهم، فعليه أن يكون متواضعا راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى خائفا من عذابه طامعا في أجره وثوابه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi diri kalian, merasa diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sungguhnya Allah lebih mengetahui mana yang bertakwa di antara kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini sangat pas, ya, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Setelah itu Allah jelaskan bahwasanya tidak boleh kalian mentazkiyah diri kalian. Allah melarang kita untuk merasa diri kita telah suci, merasa diri kita lebih afdal daripada yang lainnya. Yang wajib bagi kita adalah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk mewujudkan ketakwaan dalam diri kita, tanpa harus menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita adalah orang yang paling mulia, kita yang paling suci, kita yang paling bagus ibadahnya, kita yang paling bagus ilmunya dan yang lainnya. Tidak perlu. Kita berusaha, ya, meraih ketakwaan dengan tetap menggabungkan dalam diri kita rasa takut dan khawatir, rasa berharap dan rasa khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan kita tidak tahu apakah kita termasuk dari orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya seorang tatkala beribadah, jangan dia menganggap dirinya ya paling hebat, merasa ibadahnya pasti diterima. Hendaknya dia menjadikan dirinya di antara rasa khawatir, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أورد رحمه الله هذه الآية وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الأعراف، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار. ثم إن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف ينادون رجالا أي من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، فيقولون لهم موبخين ما أغنى عنكم جمعكم
وما كنتم تستكبرون، أي أنكم في الدنيا كنتم أصحاب أبهة وشرف وأموال وأولاد، وفي الوقت نفسه كنتم تستكبرون وتتعالون على الحق وتفخرون على الناس بأموالكم أولادكم جاهكم، متكبرين على عبادة الله. فأي شيء أغنى عنكم ذلك في هذا اليوم؟ أي شيء أغنى عنكم ذلك؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم أيضا يقولون لهم أهؤلاء، يشيرون إلى جماعة من الفقراء والضعفاء ممن كان هؤلاء الأغنياء المستكبرون يسخرون بهم في الحياة الدنيا، فيشيرون إلى جماعة من الضعفاء الفقراء، يقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني أنتم في الدنيا كنتم تنظرون إلى هؤلاء الفقراء نظرة احتقار وازدراء وانتقاص، وتقولون إن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، مثل هؤلاء الذين بهذه الصفة من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد لا حظ لهم من الرحمة. هكذا كنتم تقولون عنهم في الدنيا تكبرا وتعاليا. ادخلوا الجنة، يقال لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين قال فيهم أولئك ما قالوا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي ادخلوا الجنة دخولا لا يحصل لكم فيه خوف ولا حزن، يكرمهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها ما يتعلق بأهل الاستكبار والتعالي والترفع على عباد الله من ما يحصل لهم من خزي عظيم يوم القيامة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau dengan ayat-ayat dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Dan para ashabul a'raf, yaitu orang-orang yang berada di daerah A'raf, mereka menyeru orang-orang penduduk neraka yang mereka kenal dari tanda-tanda mereka. Ashabul A'raf, mereka berkata kepada penduduk neraka tersebut, "Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Ya, tidak bisa menyelamatkan kalian apa yang kalian kumpulkan dulu di dunia dan apa yang kalian sombongkan. Ahaula'i alladziina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Apakah mereka orang-orang miskin yang dulu kalian bersumpah bahwasanya orang-orang miskin tersebut tidak akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dikatakan mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, dengan tidak ada rasa takut kepada kalian dan tidak ada rasa sedih sama sekali dari kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang orang-orang yang sombong di dunia. Tentang bagaimana Ashabul A'raf, yaitu orang-orang Ashabul A'raf adalah orang-orang yang mereka sama antara kebaikan mereka dan timbangan keburukan mereka, sehingga mereka diberhentikan di suatu tempat namanya A'raf. Ya. Kemudian mereka berbicara dengan penduduk neraka dan mereka juga berbicara dengan penduduk surga. Di antaranya pembicaraan yang mereka lakukan adalah tatkala mereka berbicara dengan penduduk neraka. Ashabul A'raf ini menyeru orang-orang yang mereka kenal bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Maka mereka berkata terhadap penduduk neraka tersebut, "Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Sungguh bahwasanya apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia berupa harta yang banyak, berupa kesombongan kalian, tidak bisa menolong kalian sama sekali. Mereka penduduk neraka ini waktu di dunia, mereka adalah ashabus syaraf, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan yang tinggi, yang memiliki martabat yang tinggi. Mereka memiliki harta yang banyak, mereka memiliki anak-anak yang banyak. Sehingga dengan kekayaan yang mereka miliki tersebut, dengan kedudukan yang mereka miliki tersebut, mereka pun menjadi merasa tinggi, sombong dan angkuh di hadapan orang-orang lain, di hadapan kaum orang-orang yang lain yang tidak seperti mereka. Sekarang tatkala di akhirat kala mereka terhinakan. Apa yang bisa menolong mereka? Harta mereka tidak bisa menolong mereka, kesombongan mereka tidak bisa menolong mereka, kedudukan mereka tidak bisa menolong mereka. Oleh karenanya Ashabul A'raf mengatakan, "Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya harta yang kalian kumpulkan di dunia, kesombongan yang kalian banggakan tatkala di dunia.
Kemudian Ashabul A'raf berkata lagi, "Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah." Dan lihatlah mereka, orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin, yang dahulu kalian menghina mereka. Kalian orang-orang kaya menghina mereka. Tatkala di dunia, kalian memandang mereka dengan pandangan merendah. Ya, kalian mengatakan dalam diri kalian bahwasanya orang-orang seperti ini yang miskin, yang hina seperti ini tidak mungkin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesombongan kalian mengatakan demikian, bahkan kalian bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga dengan kondisi kalian tidak takut dan tidak bersedih sama sekali. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sombong tatkala mereka di dunia, yang angkuh merasa tinggi. Apa yang mereka dapatkan tatkala di akhirat, yaitu mereka mendapatkan kehinaan dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.